Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini muatan pelajarannya ada 3 ya, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia, ada IPS dan PPKN. Tujuan pembelajarannya, sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah, sobat belajar, langsung saja kita mulai ya. Sudah siap dan tetap semangat. Mari berdiskusi, sobat belajar. Perhatikan dengan seksama gambar di atas. Tahukah kamu siapakah tokoh yang terdapat dalam gambar tersebut? Ya, patih kerajaan Majapahit bernama Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar pada saat itu, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Untuk mengetahuinya, mari kita baca teks bacaan berikut ya, sobat belajar. Kita baca yang berjudul tentang cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad 14 di lembah Sungai Berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada kepada negara dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini, sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak akan menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu wilayah Nusantara bahkan lebih besar dari kawasan negara Indonesia saat ini. Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Melayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda, Bali, Maluku, Papua hingga ke Australia atau Darwin. Nah, sobat belajar, setelah kalian membaca tadi, lengkapilah peta pikiran berikut ya. Asal-usul Gajah Mada tadi dari mana? Ya, dari lembah Sungai Berantas ya. Berasal dari kalangan rakyat biasa. Kemudian perjalanan karirnya bagaimana? Tadi sudah ada ya di bacaan, dimulai dari anggota prajurit Bayangkara, kemudian diangkat menjadi kepala prajurit, kemudian diangkat menjadi Mahapatih. Kemudian cita-citanya pada saat itu Gajah Mada ingin menyatukan daerah menjadi Nusantara. Sikap dan nilainya bagaimana, sobat belajar? Berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Kamu telah tahu ciri-ciri puisi juga, bagian-bagian puisi ya. Coba kalian baca puisi di bawah ini dengan seksama.
Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu. Sejarah telah mengakui kepemimpinanmu. Sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada, sangat membanggakan usaha beliau untuk meraih cita-citanya. Betapa bahagianya beliau melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi, ternyata tidak sulit ya. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara memang telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan, usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Ayo mengamati, sobat belajar. Kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, kemudian ada danau, laut, tanah persawahan, tanah perhutanan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Berdasarkan tabel di atas, sobat belajar jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama, sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di tempat tinggalmu? Tentunya air dan matahari ya, sobat belajar yang banyak. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Ya, yaitu dengan memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari ya, mulai dari memasak, menjemur pakaian, hingga membantu proses fotosintesis tumbuhan. Yang ketiga, bagaimana usaha masyarakat sekitar menjaga dan memeliharanya? Tentunya menjaga sumber daya alam dengan menggunakan secara bijak. Nah, sobat belajar, kita sudah mulai di akhir pembelajaran ya. Mari kita renungkan kesimpulan apa saja yang kita telah pelajari hari ini ya. Yang pertama, nilai apa saja yang dapat kamu pelajari dari Patih Gajah Mada? Tentunya berani, tegas, bertanggung jawab, dan kerja keras. Yang kedua, adakah usaha yang telah kamu lakukan untuk mulai wujudkan cita-citamu? Tentunya usaha belajar, rajin berlatih, dan pantang menyerah ya, sobat belajar. Yang ketiga, sebutkan hal baru yang kamu dapatkan pada hari ini. Tadi kita belajar tentang cita-cita Gajah Mada, kemudian usaha mewujudkan cita-cita. Yang terakhir, kita belajar tentang manfaat sumber daya alam. Nah, sobat belajar, demikian video pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.